Oke, long story short, MacBook Air M2 punyaku ini rusak. Mati total. Langsung dibawa terbang ke Singapura, tunggu 3 hari, MacBooknya bisa pulang ke rumah ini lagi. Gratis sih, dan masa garansinya nambah 90 hari. Sekarang emang udah bisa nyala lagi, tapi minusnya semua data di sini jadi hilang. Bener-bener hilang kayak laptop baru lagi. Oke, jadi sekalian aja, ini step-step awal yang bisa kalian ikutin kalau lagi pakai MacBook baru atau baru berencana pakai MacBook baru. Pertama kali wajib cek software update. Gak ada salahnya kalian update dulu ke versi macOS yang paling baru. By the way, jangan lupa centang automatically keep my Mac up to date. Supaya ketika ada update macOS lagi, kalian bisa langsung dapat dan install update-nya. Kedua, wajib login Apple ID. Skip aja bagian ini kalau kalian sudah login Apple ID saat pertama kali kalian nyalakan MacBook-nya. Tapi kalau belum, kalian harus login dulu. Masuk ke sistem settings, klik tulisan Apple ID di pojok kiri atas, lalu masukkan Apple ID dan password kalian. Next, tambahkan memoji biar MacBook kalian terasa lebih personal. To announce the arrival of the era of Memoji. Menu memoji ini bisa kalian buka di sistem settings, Apple ID, lalu klik tulisan edit di atas nama kalian. Di sini aku pakai memoji yang sudah aku bikin sendiri. Kalian bisa bikin sendiri juga dengan klik tombol plus atau pakai memoji bawaan yang sudah ada. Next, kalau MacBook kalian ada Touch ID-nya, jangan skip fitur ini. Kalian wajib setup Touch ID agar lebih mudah untuk masuk ke MacBook, masukin save password, atau ketika beli aplikasi di Apple Store. Caranya masuk ke sistem settings, ketik Touch aja, dan pilih Touch ID and Password. Di situ tinggal klik tombol plus dan tinggal taruh jari kalian di Touch ID. Tempelkan jari kalian dan ikutin prosesnya sampai selesai. Next, kalian harus atur tap to click di bagian touchpad. Default settings MacBook itu kalau mau klik harus ditekan bagian bawah kirinya. Nah, kayak gini. Jadi kalau tap doang di bagian tengah trackpad-nya, nggak akan ngefek apa-apa. Nah, biar bisa di tap doang, caranya di sistem settings, masuk ke menu trackpad, centang bagian tap to click. Dan kalian bisa tap bagian manapun dengan satu jari untuk klik kiri, tapi dengan dua jari untuk klik kanan. Untuk settings trackpad lainnya, aku biarin di default aja sih. Soalnya menurutku trackpad MacBook itu adalah trackpad yang paling nyaman. Tapi misal kalau kalian mau atur yang lainnya, seperti tracking speed, juga nggak apa-apa. Senyamannya kalian aja. Selanjutnya, kalian bisa bikin layar kalian terlihat lebih lebar dengan memilih more space di settingan display. Menurutku ini wajib sih, karena kalau kalian pakai settingan default, maka layarnya akan berasa lebih kecil. Kira-kira seperti ini perbandingannya antara default dan more space. Apalagi jika kalian suka dengan multitasking. Pakai mode more space jadi lebih nyaman. Misal 2/3 layar untuk ngoding di VS Code, sepertiga sisanya buat kopas-kopas dari ChatGPT. By the way, jangan ditiru ya pas-pas codingan gini, tapi you get the point lah. Perbandingannya gini kalau dengan mode default. Kelihatan banget kan bedanya? Cuma mungkin ada yang agak sulit melihat tulisan yang terlalu kecil. Saranku lebih baik tetap di default saja. Tapi jangan dibagi-bagi layar kerjanya ya. Biarkan aja full satu layar biar lega. Next, kalian wajib atur di bagian lock screen. Pertama, pilih bagian turn display off on battery when inactive. Ini biasanya aku set di 10 menit. Jadi kalau MacBook kalian idle selama 10 menit, layarnya akan mati. Dan kalian juga bisa ganti bagian require password after screensaver begins or display is turned off, jadi immediately. Jadi pas sudah idle 10 menit, layar MacBook kalian mati dan otomatis langsung ke lock. Secara safety lebih aman dan bisa menghemat baterai juga. Next, pada bagian display, sebaiknya kalian matikan fitur auto brightness dan true tone. Ini berguna kalau sering color grading di MacBook kalian. Soalnya jika dua fitur itu nyala, tone warna di MacBook kalian bisa berubah-ubah sesuai dengan environment kalian saat itu. Contohnya sekarang, aku tembak pakai lampu kuning dan layar MacBook-nya jadi gelap plus tone warnanya jadi agak kebiruan. Sedangkan kalau dua fitur tadi kita matikan, tone warnanya akan sama aja. Tapi kalau kalian pakai MacBook-nya cuma buat ngoding atau casual task saja, lebih baik dua fitur itu dinyalakan. Karena fitur ini juga lumayan bagus. Bisa menyesuaikan layar MacBook dengan environment kalian saat ini. Next, kalian pasti tahu dock di MacBook. Yap, yang ada di bagian bawah ini. Ini merupakan ciri khas dari sebuah MacBook. Tapi menurutku, dock ini malah bikin ganggu. Pertama, karena defaultnya ini gede banget untuk ikon-ikon doang. Dan banyak aplikasi yang aku nggak pakai. Kedua, karena docknya ini muncul terus di bagian bawah. Layar aplikasi yang sedang dibuka, jadi nggak bisa benar-benar full screen. Nah, ini harus diganti. Caranya masuk ke menu desktop and dock. Pertama, kecilin size-nya, lalu centang bagian automatically hide and show the dock. Sekarang layar kalian bisa kelihatan lebih lega. Aplikasi yang kalian buka juga bisa dibuat full screen satu layar. Selanjutnya, kalian juga wajib banget hapus shortcut aplikasi dari dock kalian, terutama aplikasi yang jarang kalian pakai, seperti Numbers, App Store, dan lain sebagainya. Next, kalian juga bisa atur wallpaper dan screensaver biar MacBook-nya ini jadi berasa personalized banget. Tapi ini opsional sih. Soalnya aku pribadi tetap biarin aja pakai wallpaper dan screensaver bawaan dari macOS Sonoma. Karena why not? Ini udah bagus kok. Tapi kalau mau diganti, bisa masuk ke menu wallpaper, pilih add foto, choose.
Tinggal pilih aja wallpaper yang sudah kalian download. Ini wallpapernya aku download gratis dari Google. Kalian bisa cari aja yang free seperti di pexels.com atau beli wallpaper yang berbayar. By the way, ini nggak sponsornya. Next, di bagian baterai, pertama kalian harus tampilkan percentage baterai di MacBook kalian. Dengan cara ke sistem settings, ketik aja battery. Pilih yang show battery percentage in the menu bar. Dan pilih yang show percentage. Lalu pilih menu baterai dan atur low power mode jadi only on battery. Ini bisa bikin baterai health MacBook kalian jadi sedikit lebih awet. Seperti MacBook Air M1 punyaku ini. Pertanggal 20 Mei 2024, baterai health-nya masih di 90%. Padahal sudah aku pakai hampir 3 tahun. Dan jangan lupa centang Optimus baterai charging juga. Yang paling penting dari baterai MacBook adalah selalu gunakan kabel dan kepala charger yang original dari Apple. Karena kalau pakai yang nggak original, biasanya akan bikin baterai health MacBook kita lebih cepat turun. Next, di bagian Bluetooth, ini sama kayak baterai. Pertama, kalian harus tampilkan icon Bluetooth di menu bar MacBook kalian. Biar lebih cepat aja kalau mau akses dengan Bluetooth. Caranya masuk ke sistem settings, ketik aja Bluetooth, nanti pilih Show Bluetooth Status in the menu bar. Pada bagian Bluetooth, pilih Show in menu bar. Dengan adanya icon Bluetooth ini, jadi lebih cepat aja kalau mau connect ke device-device Bluetooth yang ada di sekitar kalian. Next, di bagian Finder, kalian bisa atur menu apa aja yang ingin kalian tampilkan di sidebar ini. Caranya masuk ke Finder dulu, lalu tekan Command plus koma. Di sini tinggal centang aja items yang mau ditampilkan di sidebar. Kalau aku sendiri sih sudah nyaman dengan tampilan seperti ini. Oke, sidebar udah, sekarang kalian bisa custom toolbar kalian. Caranya klik kanan di toolbar kalian dan pilih Customize Toolbar. Di sini aku menambahkan icon New Folder dan AirDrop. Tujuannya biar lebih cepat aja sih. Misal, cara normal kalau mau bikin New Folder di MacBook, harus pilih icon ini dan klik New Folder. Jadi ada ekstra satu step tambahan. Sedangkan kalau sudah ada di toolbar, tinggal klik aja icon New Folder-nya. Nextnya kalian bisa tampilkan status bar dan informasi sisa storage dari MacBook kalian. Caranya dengan klik View, lalu pilih Show Status Bar. View informasi sisa storage ini sangat membantu banget, apalagi kalau MacBook kalian yang base model. Jadi kita bisa lebih aware dengan sisa storage di MacBook kita. Terakhir, kalian bisa tampilkan pad bar. Tujuannya ini biar kalau kalian masuk ke dalam folder yang cukup banyak, kalian tahu sekarang lagi ada di folder yang mana aja. Seperti contohnya ini, aku bisa tahu kalau posisi foldernya dari awal sampai akhir. Caranya adalah dengan pilih View, lalu pilih Show Pad Bar. Oke, itu tadi step-step awal yang wajib kalian lakukan di MacBook baru. Nah, kalau misalkan ada step yang kelewat, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sebetulnya masih banyak lagi sih. Atau kalian ada yang penasaran sama tips-tips pakai MacBook pertama kali? Kalau iya, coba tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan aku buatkan videonya. By the way, kalau kalian mau lihat review MacBook Air M1 di tahun 2024, bisa klik video yang ada di sini. Tapi kalau kalian mau lihat review laptop 20 jutaan yang worth banget, bisa klik video yang ada di sini. Oke, aku Fori Rakbar, sampai jumpa di next video.